Terkadang bukan luka yang paling menyakitkan, tapi saat tak ada satupun orang yang mau mempercayaimu. Cerita bermula dari Makoto, anak SMA yang hidupnya udah nggak menaruh lagi ekspektasi apapun di hidupnya. Dia pengen jadi orang yang biasa aja, nggak ngundang masalah, dan hidupnya pengen sesimpel itu aja. Karena apa? Dia memiliki masa lalu yang suram. Sewaktu dia masih TK, Makoto rela jadi badut buat teman-temannya agar mereka seneng. Tapi semuanya berubah waktu Shizuka, teman masa kecilnya, jatuh karena kesandung batu. Saat Makoto berusaha ngambil plester dari tasnya buat Shizuka, teman-temannya pada salah paham ke dia. Mereka ngira kalau Makoto udah mendorong Shizuka sampai jatuh dan ninggalin dia. Dari sini, dia dibully. Dia dicap anak yang buruk, dilempari batu sama teman-temannya. Sewaktu pulang ke rumah, dia langsung dimarahi ibunya karena perbuatan Makoto ke Shizuka. Adiknya sendiri bahkan ngecap kakaknya itu jahat. Melihat ini ya, Makoto berusaha meluruskan salah paham. Tapi kenyataannya, mereka tutup telinga. Karena sebenarnya ibunya dan adiknya adalah keluarga tiri barunya. Jadi yang paling disayang di sini itu bukan dia, tapi adiknya. Sewaktu dia masuk SMP, berharap kalau semua orang udah melupakan masa lalunya, termasuk dirinya. Suatu ketika dia nggak sengaja dorong temennya yang udah dianggap deket sama dia di perpustakaan. Teman-temannya yang nggak sengaja ngelihat seketika melabeli dia sebagai orang bermasalah. Makoto kembali diasingkan, dan pada suatu momen dia dipanggil sama temennya, Kisaragi. Ternyata si cewek ini nembak Makoto. Bagi Makoto yang sadar kalau dia udah punya citra buruk, dia merasa nggak enak sendiri ke Kisaragi. Tapi bagi Kisaragi mengatakan kalau dia tetap percaya ke Makoto dan ngajak dia ngedate. Kenyataannya, lagi dan lagi, Makoto harus menelan pahitnya dikhianati di sini. Ternyata Kisaragi bohong ke Makoto. Dia confessing cuman menuruti hukuman game dengan teman-temannya dan ngajak Makoto ke satu tempat di mana di situ teman-temannya udah nungguin Makoto buat ngebully dia lagi. Sewaktu dia di kelas, dia disamperin sama Nanako. Teman-temannya yang ngelihat Nanako ngehasut dia biar nggak deket-deket lagi sama dia. Lagi-lagi si Nanako bilang kalau dia percaya Makoto bukan orang yang buruk. Dia ngajak Makoto ke tempat karaokean bareng sama temennya. Ya oke lah, kali ini Makoto ngerasa temennya Nanako mungkin bukan anak kelas. Tapi ya kesekian kalinya Makoto harus ngerasain getirnya dibohongi dan dikhianati. Dia merasa membenci dirinya sendiri karena selalu mengulangi hal yang sama. Rasa pahit yang ia alami selama ini membentuk jati dirinya sebagai seseorang yang tidak ingin mempercayai lagi siapapun. Entah kenapa, semasa Makoto masuk SMA, dia harus ditakdirkan bareng sama teman-teman ceweknya yang udah ngekhianatin dia dulu di TK, SD, dan SMP. Momen paling konyolnya adalah waktu Makoto pulang. Dia nggak sengaja ketemu lagi sama Shizuka, teman masa kecilnya dulu. Dengan lucunya, Shizuka pengen balik lagi ke masa-masa main bareng sama Makoto dulu. Pertanyaannya sekarang, kenapa kan? Kenapa baru sekarang? Jawabannya karena Shizuka nggak berani melurusin salah paham waktu dulu. Beraninya sekarang gitu. Ini konyol sih. Dan sebagai orang yang selalu dicap bermasalah, ironisnya, Makoto justru meminta maaf ke Shizuka. Satu cara dia ingin kedamaian palsu sebagai seseorang yang sudah lelah dengan semuanya. Keesokannya, dia kembali lagi ketemu sama Shizuka. Kali ini, dia dibarengin sama temennya. Bukannya introspeksi diri, Shizuka malah ngungkapin perasaan kalau dia seneng sama Makoto. Ini orang sakit sih. Sejujurnya, Makoto cukup kecewa karena pada akhirnya Shizuka juga nggak menyangkal tuduhannya dulu ke Makoto. Jawaban Makoto hanya satu, dia menundukkan kembali dirinya dan ingin menghindari masalah, itu aja. Jadi dia meminta ke Shizuka agar meninggalkannya sendiri. Sedangkan Miu, cewek yang membuat Makoto kena label sebagai orang pembuat onar, sama halnya kayak Shizuka. Dia ngelihat Makoto di SMA seperti udah dimabuk cinta. Mereka semua bener-bener sakit sih. Ya bagi Makoto, dia udah capek dengan semua itu. Jadi dia mengabaikan Shizuka sama halnya kayak yang lainnya. Begitupun di rumah, gak jauh beda. Ibu dan adik tirinya juga tiba-tiba bersikap hangat ke Makoto.
Seolah-olah dia nggak pernah nyakitin perasaan Makoto. Setiap kali ibunya ngajak dia pergi makan bareng di luar, jawabannya hanya satu, dia nggak ikut dan nggak bakal ikut. Makoto kembali lagi justru meminta maaf ke ibunya dan adiknya. Dia akan berhati-hati lagi ke depan. Terdengar aneh, tapi ini terucap ketika dia dibentuk dari lingkungan yang sudah tidak percaya lagi dengan keberadaannya. Dari lingkungannya, perlakuan orang-orang di sekitarnya membuat Makoto melampiaskannya ke satu tempat, menulis novel. Karena dari novel, Makoto bisa mengungkapkan ekspresinya melalui lembaran putih bisu yang senantiasa mendengarkan kehidupan Makoto tanpa sekalipun meragukannya. Dan Pomeko, seorang penggemar novelnya yang selalu mendukung karya novel milik Makoto, yang merasa kalau dirinya telah diselamatkan melalui novel Makoto. Hari-hari Makoto selalu terasa kosong. Dia nggak punya tempat untuk pulang, nggak punya teman yang bisa diajak bicara, nggak ada orang terdekat yang bisa memahaminya, hingga pada akhirnya yang hanya bisa memahami Makoto adalah Shinozuka. Siswi kelas yang sama kayak Makoto, sama-sama dicap punya image buruk. Shinozuka adalah cewek yang dicap sebagai anak berandalan, suka main nakal, dan anak klub malam. Padahal semua itu tuduhan yang nggak berdasar. Jadi gimana kalau dua orang yang sudah lelah, muak, dan nggak pengen lagi percaya ke siapapun, tapi bisa menjadi penyelamat antara satu sama lain? Itulah momen dimana mereka saling kenal dengan cara yang absurd. Karena secara nggak sengaja, sewaktu Makoto lagi bacain chat dukungan dari Pomeko untuk karya novelnya, Shinozuka yang di sebelahnya kayak malu-malu dan marah-marah sendiri. Sampai-sampai HP Shinozuka nggak sengaja jatuh ke lantai. Casingnya bergambar Chibi Pomerian. Waktu itu Makoto lihat dia kayak ngerasa, apa jangan-jangan Pomeko itu Shinozuka karena casingnya bergambar Chibi Pomerian. Pada awalnya Makoto menolak buat percaya, tapi buat Shinozuka, dia sebenarnya percaya kalau Makoto adalah Nyanta, alias novelis yang dia sukai. Pada akhirnya, di suatu hari, Makoto akhirnya percaya kalau Shinozuka adalah Pomeko yang selama ini jadi penggemar beratnya. Dari sini, orang yang saling gak percaya pada awalnya gak mau saling mengakui pertemanan mereka. Jadi, kayak hubungan tanpa ikatan pertemanan. Dan Shinozuka memiliki tempat pelarian yang sama dengan Makoto. Dia juga seorang novelis, dan kakaknya ternyata adalah editor bagi novel Makoto. Sebuah kebetulan yang terbilang absurd. Suatu ketika, karya novel milik Makoto diakui dan akan dijadikan sebagai buku novel. Ini artinya Makoto udah harus fokus dengan pekerjaannya. Jadi, dia dimintai oleh kakaknya Shinozuka untuk menelpon keluarganya, karena dia harus dapat izin untuk menyetujui karirnya. Awalnya, Makoto merasa dilema, tapi untuk pertama kalinya dia menelpon ayahnya yang udah lama nggak pernah ketemu. Makoto merasa bersalah lagi karena udah mengganggu ayahnya. Jadi, dia cuma mau memberitahunya untuk saat ini aja, bahwa karyanya telah diakui. Ayahnya yang denger ini merasa bersalah, karena ayahnya sadar, dia bukan ayah yang baik bagi Makoto. Jadi, ayahnya meminta maaf. Dan satu kalimat dari ayahnya membuat Makoto sadar, kalau dia bisa dihargai dan dipercayai oleh orang terdekatnya. Karena ayahnya mengatakan, kalau dia sangat bangga dengan Makoto. Makoto adalah anak kebanggaannya dan kebahagiaannya. Pada hari itu, Makoto mulai seperti hidup. Ia baru mengerti kembali bagaimana rasanya dipercaya, dihargai, dan benar-benar disayangi. Novelnya adalah saksi bisu atas perjuangan Makoto selama ini. Sewaktu dia pulang ke rumah, ternyata ibunya udah nungguin Makoto dengan ekspresi yang sedikit kecewa. Karena ibunya berharap Makoto bisa menceritakan ke ibunya juga mengenai karya novelnya. Ya, Makoto cuma bisa meminta maaf di sini karena nggak sempat memberitahunya. Lagi-lagi, satu kalimat ibunya membuat dia merasa seolah-olah pencapaiannya adalah suatu kesalahan. Karena ibunya bertanya untuk membuat dia yakin apakah perusahaan penerbitnya nanti bukan penipu kan? Makoto seketika meminta untuk ibunya percaya ke dia kalau kali ini dia nggak akan membuat kesalahan. Makoto meminta ke ibunya untuk menyetujui keinginannya, dan setelah itu dia akan menuruti semua yang ibunya mau. Ibunya seketika agak gemetar di sini.
Dia pengen banget bisa jadi seorang ibu yang jadi tempat dia pulang, mengungkapkan semua keluhan Makoto selayaknya anak ke ibu umumnya. Kenapa harus ayahnya yang terlebih dulu tahu gitu? Tapi bagi Makoto, dia udah capek karena ibunya tidak bisa mempercayai anaknya sekalipun. Ibu Makoto merasa kalau dirinya gagal sebagai seorang ibu. Lagi dan lagi, Makoto meminta maaf seolah-olah dia selalu salah di mata ibunya. Kalaupun dia nanti berbuat kesalahan, Makoto akan segera meninggalkan rumah. Mendengar ini, tiba-tiba adiknya keluar dan menangis ke Makoto. Karena baginya, dia sadar kalau memang yang terbaik Makoto nggak tinggal bareng sama mereka lagi. Walaupun berat, adiknya mengikhlaskan kakaknya tinggal bareng ayahnya. Karena sebegitu beratnya Makoto kembali menerima mereka. Atau mungkin karena Makoto telah lama hidup sebagai keberadaan yang selalu disalahkan. Ketika dia menerima kembali kepercayaan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagaimanapun luka yang dibawa Makoto, ia tetap nggak tega lihat adiknya menangis sebegitunya ke dia. Untuk pertama kalinya, Makoto mengusap kepalanya dan berterima kasih kepadanya. Pada akhirnya, meskipun ibunya sempat melarang Makoto pergi dari rumah, dengan berat ibunya merelakan Makoto meninggalkan mereka demi karirnya. Hari-hari semakin berlalu, hidup Makoto kini mulai ia curahkan untuk novelnya. Dan entah kenapa, Shinozuka selalu menemaninya di kehidupannya saat ini. Ketika berangkat ke sekolah, ia ditemani oleh Shinozuka. Mereka mulai saling percaya untuk satu sama lain, dan perasaan ingin untuk melindungi ada pada diri Makoto. Sewaktu dia melihat Shinozuka kembali dibully sama teman-temannya dulu di suatu tempat, Makoto yang melihat waktu itu seketika memegang tangannya dan meninggalkan teman-temannya, seolah-olah berkata bahwa semuanya tidak apa-apa. Yang semula kesepian adalah sahabat mereka, tapi seiring waktu mereka saling melengkapi untuk saling mengisi kekosongan dalam diri mereka. Meskipun Shinozuka di depan kelihatan seperti cewek yang judes, diam-diam dia memendam sebuah perasaan ke Makoto. Perasaan yang terbilang lucu sih, karena pada awalnya mereka terjalin tanpa ada keinginan untuk berteman. Mereka jalan-jalan menikmati waktu dan momen bersama. Kedekatan mereka seperti sebuah pesan kalau hubungan yang didasarkan atas saling ketidakpercayaan karena saling memahami bagaimana sakitnya dikhianati, dicaci maki, bahkan dimusuhi, akan menemukan cara untuk bisa saling memiliki, memahami, dan menyayangi. Takdir gak selamanya membiarkan perjalanan hidup selalu pahit. Sewaktu mereka pulang bareng ke rumahnya Makoto, Shinozuka akhirnya mulai jujur ke Makoto kalau selama ini dia merasa takut dengan laki-laki karena mereka selalu menghinanya dulu. Tapi lambat laun, Shinozuka mengabaikannya. Cuman teman-temannya yang cewek gak seneng ke Shinozuka karena sikapnya. Kata-kata cewek ini seketika membuat Makoto terasa gak sanggup lagi mendengarkan omongan Shinozuka. Dan tiba-tiba, Shinozuka memegang tangan Makoto. Dia paham gimana rasanya memiliki trauma masa lalu. Ketika Shinozuka mengingat itu dulu, dia selalu gemetar karena takut. Tapi sekarang, tidak. Karena kehadiran Makoto di hidupnya telah menyelamatkannya. Sambil merangkul Makoto dari belakang, kali ini, Shinozuka ingin menyembuhkan luka Makoto yang selama ini ia pendam. Selama ini, Makoto ingin sekali ada seseorang yang memeluknya, memahami traumanya, memahami lukanya. Dan Shinozuka hadir di hidup Makoto sebagai seseorang yang memeluknya dan memahaminya. Hari itu, Makoto jatuh cinta pada Shinozuka. Suatu hari ketika Makoto berangkat sekolah bareng Shinozuka, dia nggak sengaja ketemu dengan adiknya, Kisaragi dan Nanako. Orang-orang yang membuat dia trauma. Pertama kalinya, saat itu Makoto menyapa adiknya. Makoto meminta maaf kepadanya karena selama ini telah diam ke adiknya. Permintaan maaf bukan karena suatu kesalahan lagi, tetapi karena Makoto telah menerima masa lalunya. Begitu juga sewaktu dia ketemu dengan Shizuka. Makoto menyapanya dengan mengatakan kalau dia sekarang telah baik-baik aja. Akhirnya, pada hari itu, Makoto memulai kembali lembaran barunya sebagai seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Bukan dengan melupakan luka, tetapi dengan menerimanya sebagai bagian dari dirinya.
dan untuk pertama kalinya melangkah ke depan tanpa rasa takut untuk percaya lagi. Makoto akhirnya menemukan satu hal yang tak pernah ia miliki sebelumnya, sebuah tempat untuk pulang. Dan tempat itu adalah seseorang yang berdiri tepat di sampingnya, yaitu Shinozuka. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Nora Usagi sebagai komikus yang telah memberikan sepotong moral bahwa terkadang satu orang yang benar-benar percaya padamu sudah cukup untuk mengembalikan kepercayaanmu pada dunia. Judul manga ini adalah Nyanta to Pomeko.